Usaha dan energi. Usaha dan energi ini merupakan besaran fisika yang setara. Usaha. Usaha ini dilambangkan dengan huruf W besar. Secara pengertian, usaha itu adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk memindahkan suatu benda. Jadi, inti pada usaha ini harus ada perpindahan. Perpindahan itu dilambangkan dengan S. Saya buat ilustrasi seperti ini. Di sini ada sebuah kotak. Kotak ini didorong oleh sebuah gaya sebesar F. Jika kotak ini berpindah sejauh misalkan S, ini sejauh S, maka gaya ini melakukan usaha. Tetapi jika kotak ini tidak berpindah, artinya perpindahannya 0, maka usahanya sama dengan 0. Secara matematis, rumus dari usaha W sama dengan F kali S. Ini adalah rumus dasarnya. Jika gaya yang bekerja lebih dari 1, bisa kita tulis menjadi sigma F. Misal, di sini ada sebuah kotak. Pada kotak ini bekerja beberapa gaya. Yang pertama F1. Kemudian yang kedua adalah F2 yang arahnya ke kiri. Akibat dari dua gaya ini, balok berpindah sebesar S dan berada di posisi sini. Maka besar usahanya adalah W sama dengan sigma F dikalikan S, yang mana sigma F itu adalah total gaya yang bekerja pada balok ini. Saya anggap F1 ini positif karena arahnya ke kanan, sedangkan F2 arahnya ke kiri, jadi nilainya negatif. Maka persamaannya menjadi W sama dengan dalam kurung F1 kurangi F2 dikalikan S. Nah, ini adalah persamaan dari usaha pada kotak ini. Tetapi rumus dasarnya adalah yang ini, W sama dengan sigma F kali S. Sekarang kalau gaya bekerjanya membentuk sudut, jadi di sini ada balok, dikerjakan gaya sebesar F yang arahnya membentuk sudut alfa terhadap horizontal, maka F-nya itu bukan F ini nanti, tetapi yang berlaku adalah Fx. Fx ini kalau kita uraikan menjadi F cos alfa, maka besar usahanya adalah W sama dengan Fx kalikan S, yang mana Fx nya kita uraikan menjadi F cos alfa dikalikan S. S itu perpindahannya. Selanjutnya, setelah usaha, kita mempelajari tentang energi. Di sini yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial ini dibagi menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi ini persamaannya adalah EP sama dengan mgh, yang mana m ini adalah massa, satuannya adalah kilogram, sedangkan g percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan h adalah ketinggian, satuannya adalah meter. Sedangkan energi potensial pegas EP sama dengan setengah K delta X kuadrat, yang mana K itu adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter, sedangkan delta X itu adalah pertambahan panjang pegas, satuannya adalah meter. Nah, ini adalah rumus-rumus dari energi potensial. Energi potensial gravitasi itu EP sama dengan mgh, sedangkan energi potensial pegas EP sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Berikutnya adalah energi kinetik atau pelambangannya EK. Secara rumus EK itu adalah setengah mv kuadrat. M itu adalah massa, sedangkan V adalah kecepatan. Untuk kecepatan sendiri, satuannya adalah meter per sekon. Kalau massa, kilogram ya. Oh ya, tadi usaha dan energi itu satuannya adalah joule. Biasanya dilambangkan huruf J besar. Hubungan antara energi kinetik dan energi potensial itu dinamakan EM atau energi mekanik. Energi mekanik itu nilainya konstan. Jadi di semua titik itu nilainya selalu tetap. Misal di sini ada sebuah bola ditendang mengikuti lintasan seperti ini.
Besarnya energi mekanik di semua titik ini adalah sama. Yang mengalami perubahan adalah energi kinetik dan energi potensial. Misal pada titik sini itu titik awal hanya kan 0, maka energi potensialnya adalah 0, tetapi energi kinetiknya maksimum. Kemudian bola ini naik, artinya ketinggiannya bertambah. Kalau ketinggiannya bertambah, maka energi potensialnya bertambah. Sedangkan energi kinetiknya akan berkurang karena dia akan bergerak ke atas, dia melawan gravitasi, maka kecepatannya akan berkurang. Karena kecepatan berkurang, maka energi kinetik berkurang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa EP bertambah, tetapi EK berkurang. Hal ini menyebabkan energi mekaniknya tetap nggak berubah. Jadi, sepanjang titik ini, besarnya energi mekanik adalah tetap. Andaikan ini adalah titik A, ini titik B, nanti hubungan antara A dan B ini adalah bahwa energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Energi mekanik sendiri itu adalah gabungan dari EP plus EK. Jadi, kalau kita jabarkan menjadi EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB. Nah, persamaan ini itu dinamakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, sekarang kita pelajari tentang hubungan usaha dan energi. Jika pada soal diketahui ketinggian, maka hubungannya adalah usaha dengan energi potensial. Kalau kita jabarkan menjadi F kali S sama dengan MGH. Jika pada soal diketahui perubahan ketinggian dari H1 menjadi H2, maka persamaannya menjadi W sama dengan delta EP. Kalau kita jabarkan F kali S sama dengan MG H2 kurangi H1. Sedangkan jika pada soal diketahui kecepatan, maka hubungannya adalah dengan energi kinetik, yaitu W sama dengan EK. Kita jabarkan F kali S sama dengan setengah MV kuadrat. Jika terjadi perubahan kecepatan, maka W sama dengan delta EK. Kita jabarin menjadi F kali S sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Nah, ini adalah hubungan antara usaha dan energi. Bisa usaha dengan energi potensial, bisa juga usaha dengan energi kinetik. Nanti tergantung yang diketahui pada soal. Hubungan usaha dan energi ini bisa juga dihubungkan dengan energi listrik. Energi listrik, ada yang tahu rumusnya? Energi listrik di sini saya misalkan sebagai EL. Energi listrik itu adalah daya dikalikan waktu. Jadi, misal pada soal ditanyakan berapa daya yang dihasilkan dari air terjun yang jatuh dari ketinggian tertentu, maka energi listrik dihubungkan dengan energi potensial, maka P kali T sama dengan MGH. Jika yang ditanyakan daya terus diketahui di soal kecepatan, maka energi listrik dihubungkan dengan energi kinetik, maka P kali T sama dengan setengah MV kuadrat. Ini adalah hubungan-hubungan tentang usaha dan energi. Nanti tergantung yang diketahui soal saja. Jadi rumus usaha dan energi ini bisa dibolak-balik ya, atau saling terkait, tergantung dari yang diketahui soal. Usaha dan energi juga bisa dihubungkan dengan gaya gesek. Misal begini, ada sebuah mobil melewati jalan yang kasar. Awalnya memiliki kecepatan V0. Akibat jalan yang kasar, mobil tersebut lama-lama akan berhenti. Berapakah perpindahan yang dialami benda dari bergerak sampai berhenti? Biasanya soalnya seperti itu. Jadi hubungannya adalah karena dia ada kecepatan, dihubungkan W sama dengan energi kinetik. Rumus dari W sendiri kan F kali S kan, maka sama dengan setengah MV kuadrat.
F-nya ini adalah gaya gesek. Kenapa gaya gesek? Karena permukaan jalannya adalah kasar. Karena gaya gesek, maka nilainya adalah negatif. Ya, mungkin ini saja dulu tentang konsep dan rumus-rumus dari usaha energi. Di video selanjutnya akan saya buatkan latihan soal dan pembahasan untuk bab usaha dan energi ini. Semoga video ini bermanfaat dan adik-adik bisa lebih memahami bab usaha dan energi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.